Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu malamnya teman-teman sekalian, di mana pada malam hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Umiyatul Radia sebagai moderator, serta Resta Pagilia sebagai presentasi pertama, dan Septiza Pretinola sebagai presentasi kedua, Agung Triwardana sebagai presentasi ketiga. Pada malam ini kami ingin mempresentasikan sebuah tema diskusi yaitu inflasi dan keseimbangan agregat demand dan agregat supply, di mana materi ini merupakan materi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Mike Triani SEMM. Baiklah, singkat kata kami akan mulai presentasinya dengan presentasi pertama yaitu Resta Pagilia. Kepada Resta Pagilia kami Baik, terima kasih kepada moderator. Teman-teman, saya akan membacakan untuk materi yang pertama, di mana merupakan gambaran umum dari definisi inflasi, agregat demand, dan agregat supply. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Agregat demand yaitu seluruh barang konsumsi, barang modal untuk proses produksi, kegiatan ekspor-impor, dan program pembelanjaan pemerintah negara. Sedangkan agregat supply adalah total penawaran barang dan jasa yang dibuat dalam suatu perekonomian dengan tingkat harga tertentu. Bisa di next. Inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak disebut dengan inflasi, kecuali dikarenakan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga-harga barang lain. Akibat inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Ada 4 jenis inflasi. Yang pertama, itu jenis inflasi menurut sifatnya. Pertama, merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, ada namanya inflasi menengah. Ini besarnya antara 10-30%. Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dan yang terakhir ada inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Sedangkan berdasarkan sebabnya, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu ada inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan masyarakat akan barang terlalu kuat. Yang kedua, ada inflasi biaya. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Dan yang ketiga ada inflasi campuran. Inflasi campuran pada umumnya merupakan campuran antara inflasi permintaan dan inflasi biaya. Sehingga inflasi campuran merupakan campuran antara inflasi permintaan dan inflasi biaya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Hal ini biasanya terjadi karena adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Yang kedua, ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation sebagai akibat dari naiknya barang impor. Dan yang terakhir, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Itu terdapat 3, yaitu inflasi tarikan permintaan, yaitu kenaikan harga-harga barang yang disebabkan oleh pertambahan pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan memproduksi yang tersedia. Yang kedua ada inflasi desakan biaya, merupakan kenaikan harga-harga
yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga barang mentah atau kenaikan upah. Dan yang terakhir ada inflasi import. Kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Selanjutnya, mengenai agregat supply. Definisi agregat supply yaitu seluruh barang konsumsi, barang modal untuk proses produksi, kegiatan ekspor impor, dan program pembelanjaan pemerintah negara. Jika dihitung dalam jangka waktu yang panjang atau juga disebut jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu. Untuk perhitungan permintaan agregat atau yaitu permintaan agregat itu investasi ditambah konsumsi ditambah pengeluaran pemerintah plus ekspor bersih. Untuk sebelumnya mungkin terjadi kesalahan teman-teman di bagian PPT, seharusnya itu definisi agregat demand dan bukan supply. Sebelumnya mohon maaf teman-teman. Baiklah, selanjutnya ada 4 komponen permintaan agregat. Yang pertama ialah investasi. Merupakan pengeluaran atas pembelian barang dan jasa oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Yang kedua ada belanja konsumen. Konsumen yang berupa individu dan rumah tangga mempengaruhi permintaan agregat. Belanja rumah tangga sangat besar pengaruhnya bagi perputaran roda ekonomi di suatu negara. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah untuk keperluan membangun publik. Contohnya pembangunan jalan, gedung pemerintahan, dan bangunan sekolah. Dan yang terakhir ada ekspor. Ekspor bersih termasuk komponen permintaan agregat dari pihak eksternal. Ekspor bersih diperoleh dari hasil permintaan barang dikurangi dengan jumlah impor. Baik moderator, sekian materi dari saya. Saya alihkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Agung. Kepada Agung kami persilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu faktor permintaan agregat. Yang pertama, pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, kepercayaan dunia bisnis atau investasi. Yang keempat, jumlah uang beredar real atau dalam kurung real money supply atau MSP. Yang selanjutnya pengeluaran pemerintah. Yang keenam, pajak. Yang ketujuh, pendapatan luar negeri. Yang kedelapan, harga luar negeri atau nilai tukar real. Dan selanjutnya kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta oleh suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabel lainnya dianggap konstan. Dan untuk materi selanjutnya, cara menurunkan kurva permintaan agregat. Yang pertama, pendekatan teori jumlah uang, yaitu menerangkan bahwa permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang yang ada. Yang kedua, pendekatan komponen permintaan agregat, yaitu didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Materi selanjutnya, inflasi demand pull. Demand push inflasi adalah inflasi yang terjadinya permintaan secara berlebihan, namun tidak diiringi ketersediaan barang. Dan yang selanjutnya, inflasi cost push adalah inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi sehingga menyebabkan jumlah produk beredar terbatas, namun permintaan stabil. Hal ini berarti penyebab terjadinya cost push inflasi adalah karena aktivitas produsen itu biaya produksi yang naik. Dan materi yang terakhir adalah agregat demand. Agregat supply atau penawaran agregat adalah total penawaran barang dan jasa yang dibuat dalam suatu
perekonomian dengan tingkat harga tertentu, serta dalam periode waktu tertentu. Umumnya, agregat suplai ini akan digambarkan dalam bentuk kurva yang mencerminkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah produk yang disediakan atau tersedia di dalam suatu perusahaan. Koneksi antara variabel tingkat harga dengan jumlah output pada kurva penawaran agregat ini umumnya positif. Faktor penawaran agregat. Yang pertama, besarnya angkatan kerja. Yang kedua, besarnya stok kapital. Yang ketiga, tingkat atau keadaan teknologi. Yang keempat, tingkat pengangguran alamiah. Yang kelima, harga faktor-faktor produksi. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agung. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septiza Pretinola. Kepada Nola kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tingkat harga ekuilibrium dalam perekonomian terjadi pada titik ketika kurva AD dan AS berpotongan. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, di mana tingkat harga ekuilibrium adalah P0 dan tingkat output aggregate ekuilibrium adalah Q0. Titik tempat kurva AD dan AS berpotongan berhubungan dengan ekuilibrium di pasar barang dan pasar uang, dan dengan seperangkat keputusan harga atau output dari semua perusahaan dalam perekonomian. Slide selanjutnya. Selanjutnya, agregat supply jangka pendek. Dalam jangka pendek, agregat supply adalah proses peningkatan persediaan barang yang jumlah modalnya telah ditentukan, sehingga perusahaan tidak dapat mendirikan pabrik baru atau menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ketika tingkat harga keseluruhan naik, maka harga untuk suatu unit output akan meningkat relatif terhadap biaya produksi dan keuntungan per unit akan meningkat juga. Karena tingkat harga yang lebih tinggi, maka akan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dalam jangka pendek. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri ketika biaya produksi meningkat dan ke kanan ketika biaya produksi menurun seperti yang terlihat pada gambar di atas. Selanjutnya, agregat supply jangka panjang. Menurut teori Keynesian, agregat supply jangka panjang akan dipengaruhi oleh perubahan harga hanya hingga pada titik tertentu. Saat titik tersebut bisa dilampaui, maka penawaran tidak lagi dipengaruhi oleh perubahan harga. Dalam jangka panjang, faktor utama yang mempengaruhi agregat supply adalah berdasarkan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Tingkat output agregat yang dihasilkan pada tingkat pengangguran alamiah disebut tingkat output natural, yaitu tingkat di mana perekonomian berada pada jangka panjang untuk setiap tingkat harga. Dengan demikian, kurva penawaran jangka panjang menunjukkan keadaan yang vertikal pada tingkat output alamiah. Selanjutnya, keseimbangan makroekonomi. Dari gambar di samping, dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan pada titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan tingkat harga pada PE. Titik E menggambarkan keseimbangan yang akan tercapai dalam perekonomian, oleh karena perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksikan, dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil. Dalam keadaan ini, keseimbangan makroekonomi telah tercapai. Sedangkan pada ketika penawaran berlaku, stok barang dalam perusahaan atau inventaris berlebihan, dan ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Pada keadaan yang sebaliknya, yaitu apabila kelebihan permintaan berlaku, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan kegiatan ekonomi berkembang. Hanya pada ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, tingkat kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonomi tercapai. Slide selanjutnya, perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Sebaliknya, yaitu apabila kelebihan permintaan berlaku, perusahaan akan menambah produksinya dan kegiatan ekonomi berkembang. Sama dengan penawaran agregat, tingkat kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonomi tercapai.
Efek perubahan pada kurva AD. Seperti pada gambar tersebut, perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Sedangkan efek perubahan kurva AS pada gambar di bawah, analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, pergeseran AS ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional real akan turun. Selanjutnya yaitu keseimbangan makroekonomi jangka pendek pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan makroekonomi jangka pendek atau short run macroeconomic equilibrium terjadi ketika kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek berpotongan. Itu menentukan output aktual atau PDB real dan tingkat harga di dalam perekonomian. Pergeseran kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek menyebabkan fluktuasi jangka pendek. Sebagai hasilnya, equilibrium jangka pendek bergerak di sekitar output potensial. Pergerakan tersebut menghasilkan apa yang kita sebut sebagai siklus bisnis. Dalam jangka pendek, permintaan agregat AD maupun penawaran agregat AS dapat mengalami perubahan. Dalam bagian ini akan diperhatikan faktor-faktor yang menimbulkan perubahan tersebut dan implikasi perubahan tersebut. Perubahan keseimbangan jangka pendek yang berlaku dapat dibedakan menjadi beberapa faktor berikut. Yang pertama, pertambahan dalam permintaan agregat. Yang kedua, kemerosotan dalam permintaan agregat. Dan yang ketiga, kenaikan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan mentah. Keseimbangan makroekonomi jangka pendek seringkali menyimpang dari output potensial. Kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan atau ke kiri karena rangsangan eksternal, sehingga equilibrium makroekonomi jangka pendek juga ikut berubah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nala. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, di mana materi selanjutnya yaitu permintaan agregat menurun. Permintaan agregat menurun disebabkan oleh adanya kebijakan moneter yang ketat, kebijakan fiskal yang ketat, kepercayaan konsumen jatuh, apresiasi nilai tukar, serta resesi global, di mana faktor-faktor di atas menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Sebagai hasilnya, equilibrium jangka pendek berada di sebelah kiri kurva penawaran agregat. Dalam perekonomian beroperasi di bawah kapasitas penuhnya, mengakibatkan PDB real kurang dari PDB potensial penurunan permintaan agregat, menyebabkan tekanan ke bawah pada tingkat harga, bisnis menghadapi spek-spek keuntungan yang lebih lemah. Situasi ini mendorong mereka untuk mengakses output. Yang kedua yaitu peningkatan permintaan agregat yang disebabkan oleh kebijakan moneter longgar, kebijakan fiskal longgar, kepercayaan konsumen kuat, depresiasi nilai tukar, pertumbuhan ekonomi global yang kuat, di mana peningkatan permintaan agregat menyebabkan kurvanya bergeser ke kanan, membuat perekonomian beroperasi di atas kapasitas penuhnya. Sebagai hasilnya, PDB real melebihi PDB potensial. Situasi ini menghasilkan tekanan ke atas inflasi, sebaliknya tingkat pengangguran rendah. Untuk selanjutnya yaitu penurunan penawaran agregat, yang dimana poinnya itu penurunan penawaran agregat jangka pendek bergeser kurvanya ke kiri. Itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor termasuk upah yang lebih tinggi, kenaikan harga input seperti energi dan bahan baku, kenaikan pajak bisnis, subsidi produksi dihapus. Akibat dari faktor-faktor yang di atas,
Penurunan penawaran agregat jangka pendek menyebabkan equilibrium jangka pendek berada di sebelah kiri kurva penawaran. Berada di sebelah kiri kurva penawaran agregat jangka panjang. Sebagai hasilnya, PPDB real dan PPDB real kurang dari output potensial, mengonsumsi permintaan agregat tidak berubah. Penurunan PPDB real menyebabkan tekanan ke atas pada tingkat harga. Untuk selanjutnya itu penurunan upah bisa menyebabkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek, menggeser kurvanya ke kanan, di mana PPDB real melebihi PPDB potensial. Berikut menyebabkan adalah penurunan hasil harga input, pemangkasan pajak bisnis, subsidi produksi, di mana faktor-faktor yang di atas dapat menurunkan biaya produksi, mendorong bisnis untuk meningkatkan output mereka, sehingga perekonomian menghasilkan lebih banyak output pada tingkat harga yang lebih rendah, mengonsumsi konstan permintaan agregat. Situasi tersebut mungkin berlangsung sementara dan perekonomian kembali menuju ke equilibrium jangka panjangnya, di mana penjelasan di atas merupakan peningkatan pada penawaran agregat. Untuk poin selanjutnya yaitu keseimbangan makroekonomi jangka panjang dan keseimbangan penawaran. Keseimbangan ekonomi makro dan permintaan sangat tergantung pada kurva AD. Kedudukan kurva AD merupakan faktor yang menentukan kedudukan keseimbangan yang berkala. Ketika perekonomian berada pada equilibrium jangka panjang, maka equilibrium jangka pendek berada di titik kurva penawaran agregat jangka panjang. Equilibrium jangka pendek tercapai ketika kurva penawaran agregat jangka pendek berpotongan dengan kurva permintaan agregat. Perpotongan tersebut bisa terjadi di sebelah kanan atau di sebelah kiri kurva penawaran agregat jangka panjang. Dan ketika perpotongan tersebut terjadi di titik kurva penawaran agregat jangka panjang, maka equilibrium makroekonomi jangka panjang tercapai. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan agregat, di mana faktor-faktor yang bergeser kurva permintaan agregat untuk setiap harga tertentu, kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan uang beredar real meningkat, yang menyebabkan kenaikan permintaan agregat dengan demikian kenaikan uang beredar bergeser ke kurva permintaan agregat ke kanan. Hal ini dikarenakan kenaikan uang beredar akan menurunkan suku bunga dan mendorong pengeluaran investasi yang direncanakan dan diekspor bersih. Pendekatan komponen menyatakan bahwa faktor lain juga merupakan penyebab penting bergeser keluar permintaan agregat. Pergeseran kurva permintaan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pergeseran kurva permintaan ke kanan dan pergeseran kurva permintaan ke kiri. Adapun jenis dari pergeseran kurva permintaan yaitu yang pertama, pergeseran kurva permintaan ke kiri. Kurva permintaan ke kiri bergeser apabila terjadi penurunan terhadap permintaan. Adapun contohnya yaitu yang terdapat di mana pada kurva di atas dapat dilihat bahwa titik awal permintaan barang X ada pada garis D, kemudian berpindah ke kiri menjadi action. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pergeseran kurva permintaan ke kiri juga dapat
berpengaruh pada kurvanya yang telah dicontohkan. Untuk selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan ke kanan. Di mana contoh pergeseran kurva permintaan dapat dilihat pada gambar yang telah terdapat pada pergeseran kurva ke kiri. Penjelasannya yaitu, berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa adanya pergeseran kurva permintaan ke kanan yang diwakili oleh garis D2, harga dari barang X turun dari 550 menjadi 350. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang X naik, yang awalnya 950 menjadi 1.300. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergeseran kurva permintaan ke kanan menandakan adanya peningkatan permintaan terhadap suatu barang. Selanjutnya, yaitu pergeseran kurva penawaran agregat. Tidak hanya pergeseran di dalam kurva AD yang dapat menjadi sumber fluksi di dalam output agregat siklus bisnis, tetapi juga bisa terjadi karena pergeseran di dalam kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dapat bergeser karena faktor-faktor yang mempengaruhi biaya praksi sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan pasar tenaga kerja. Kekuatan pasar tenaga kerja ini dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran agregat. Ini merupakan hal yang paling penting. Untuk selanjutnya yaitu tingkat harga yang diharapkan. Tingkat harga yang diharapkan ini dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran agregat karena apabila harga berubah, maka tingkat kurva penawaran agregat juga akan berubah. Untuk selanjutnya, dorongan upah. Dorongan upah ini juga dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran agregat karena dorongan upah merupakan sebuah sumber dalam pergeseran kurva penawaran agregat. Apabila dorongan upahnya dapat meningkat, maka penawaran agregatnya juga dapat terjadi. Selanjutnya, perubahan dalam biaya produksi yang tidak terkait dengan upah. Perubahan dalam biaya produksi biasanya ditunjukkan oleh seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Hal ini tidak masuk dengan upah untuk karyawannya. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi dari kami. Apabila ada dari teman-teman sekalian yang memberikan saran ataupun tambahan materi, kami persilakan. Jika tidak ada dari teman-teman sekalian untuk memberikan saran ataupun tambahan materi, maka untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada Valdesi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan anggota. Perkenalkan, saya Versitria Sandani dengan NIM 22043139, izin bertanya, bagaimana cara mengukur tingkat dari inflasi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Valdesi. Untuk pertanyaan bisa ditulis pada forum chat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Widya. Kepada Widya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Widya Afriana ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Apa yang terjadi ketika agregat demand dan agregat supply tidak seimbang? Terima kasih. Baik, terima kasih Widya. Untuk pertanyaannya bisa ditulis pada forum chat.
Untuk pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Salsabila ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa peran Bank Sentral dalam menghadapi inflasi? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Untuk pertanyaannya bisa dalam chat. Baiklah, untuk pada sesi ini kami hanya menerima pertanyaan sebanyak 3. Untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami, tapi akan terlebih dahulu izinkan kami untuk diskusi dalam pertanyaan ini. Baiklah, untuk pertanyaan dari Valdesi akan dijawab oleh Agung. Kepada Agung kami persilakan. Baiklah, untuk pertanyaan dari Valdesi akan dijawab oleh Agung. Kepada Agung kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Valdesi. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengukur tingkat inflasi? Jawabannya yang pertama, ada beberapa cara untuk mengukur tingkat inflasi. Di antaranya adalah Consumer Price Index atau CPI dan GDP deflator. Dan cara yang kedua, yaitu CPI mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan GDP deflator dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Sekian dari jawaban saya. Baik, sekian jawaban dari teman kami Agung. Untuk Valdesi, apakah sudah dapat menerima jawaban dari teman kami Agung? Oh, baik, terima kasih penjelasannya cukup jelas. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Widya, akan dijawab oleh Resta Pagilia. Kepada Resta kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya, yaitu apa yang terjadi ketika agregat demand dan agregat supply tidak seimbang. Yang pertama, ketika agregat demand lebih besar daripada agregat supply, maka harga barang dan jasa akan naik, yang disebut inflasi. Sebaliknya, ketika agregat supply lebih besar daripada agregat demand, maka harga barang dan jasa akan turun, yang disebut deflasi. Sekian jawaban dari saya. Baik. Sekian jawaban dari teman kami Resta. Untuk Widya Apriana, apakah sudah dapat menerima jawaban dari Resta? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Widya. Untuk jawaban selanjutnya akan dijawab oleh pertanyaan dari Salsabila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Apa peran Bank Sentral dalam menghadapi inflasi? Bank Sentral memiliki beberapa peran penting dalam mengendalikan inflasi, di antaranya dengan menetapkan suku bunga acuan dan mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Selain itu, Bank Sentral juga dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter lainnya untuk mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar terbuka dan cadangan wajib. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nola. Untuk Salsabila, apakah dapat menerima jawaban dari teman kami Nola? Baik, saya dapat menerima jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Salsabila. Terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah dapat hadir pada diskusi pada malam hari ini. Berhubung pertanyaan yang kami terima hanya 3 pertanyaan, maka hal tersebut telah kami selesaikan. Untuk itu, kami juga dapat menyelesaikan diskusi pada malam hari ini berkat bantuan dari teman-teman sekalian yang telah dapat mendengar dengan baik. Dan apabila ada kata-kata yang salah maupun perilaku yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.